Pemirsa, tren manusia silver kian menjamur di Sleman, Yogyakarta. Mereka mengaku terpaksa mengemis karena belum mendapat pekerjaan lain. Cuaca terik di siang hari tidak menyurutkan langkah sejumlah manusia silver untuk turun ke pertigaan Ring Road Utara, Yogyakarta. Dengan membawa kotak kardus, sebagian dari mereka berdiri di zebra cross layaknya patung. Sebagian lagi menghampiri satu persatu kendaraan dengan harapan belas kasih dari mereka. Dwi Irawan, salah satu manusia silver, mengaku terpaksa menjalani profesi ini usai di PHK dari kantornya. Ya mau gimana lagi Pak, udah di rumah gak ada kerjaan, kerja pun susah gara-gara corona COVID ini Pak, dari pemerintah kita pun gak dapat BLT ataupun apa ya, seperti itu lah kita terus di jalan. Jadi ini karena keterpaksaan ya Pak ya? Iya Pak, terpaksa mau bekerja apa lagi susah, kerja di mana-mana susah Pak. Dalam sehari pendapatan manusia silver bisa mencapai 100 hingga 150 ribu rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Lalu apakah ada langkah penanganan dari Dinas Sosial setempat terkait menjamurnya manusia silver di Sleman, Yogyakarta? Bergabung bersama kami Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman ada Pak Eko Suhargono. Selamat siang Pak Eko. Pak Eko, apakah ada data pasti dari pihak Anda terkait jumlah manusia silver yang tersebar di sejumlah titik di Sleman, Pak Eko? Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kami bersama dengan OPD tentang penanganan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat itu melakukan pendataan. Karena sesuai dengan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, itu yang menangani itu adalah Satpol PP, UPD Satpol PP. Nah, lalu di Sleman juga dengan adanya Perda nomor 12 tahun 2020 ini juga di Satpol PP. Namun demikian kita tetap bersinergi, kami karena punya tenaga yaitu Peksos dan PSM itu mencoba mendata di tiap-tiap perempatan maupun di tempat-tempat strategis untuk berapa sih jumlah yang ada. Tetapi mereka itu selalu berubah-ubah. Karena kalau kita lihat ada petugas, lalu suatu saat dia tidak mangkal di situ. Nanti ganti lagi gitu. Nah, upaya kita memang di Kabupaten Sleman itu dilakukan penjangkauan. Yaitu penertiban bagi, saya jelaskan dulu, ada gelandangan atau penggelandang, sehingga dia itu menjadi, kalau gelandangan itu orang yang mencari kehidupan tidak normal, tetapi kalau penggelandang itu sebetulnya dari keluarga normal, tetapi dia melakukan hal-hal yang tidak normal dalam kehidupannya. Itu. Lalu, kalau gelandangan itu bisa melakukan pengemis, sebagai pengemis, yaitu orang yang mencari sesuap penghidupan melalui minta-minta, baik di jalan umum atau di tempat-tempat yang sekiranya bisa nanti mendapatkan penghasilan atau sampai ke rumah-rumah. Tapi kalau penggelandang biasanya dia melakukan tindakan atau pengemisan itu bisa saja melakukan pengemisan ya sama di jalan umum maupun hanya bedanya kalau di pengemis atau gelandangan itu dia tidak punya tempat tinggal, tetapi kalau penggelandang atau pengemisan punya tempat tinggal. Baik. Itu. Baik, tapi pihak Anda ini sudah turun ke lapangan ya, Pak Eko ya? Sudah. Jadi kami selalu melakukan
Oke, sudah turun. Iya. Apakah benar ada informasi bahwa tidak hanya gelandangan seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa ada juga manusia silver yang katanya adalah korban PHK. Benar informasi tersebut? Ya, mereka biasanya kalau dengan kami itu ya begitu gitu. Padahal sudah kita sarankan kalau memang dia itu warga Sleman, kalau memang dia di PHK itu melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, nanti dari Dinas Tenaga Kerja akan merekomendasi kepada kami untuk mendapatkan bansos. Itu. Oke. Baik itu bansos. Oke, Itu. kalau tindakan yang sudah dilakukan sejauh ini, apa yang dilakukan sebenarnya, Pak? Apakah dibawa ke Dinas Sosial kemudian dilakukan pembinaan atau ada sanksi lain yang dilakukan? Ya, jadi begini, langkah kita kan bisa preventif. Kalau preventif itu pembinaan, nanti penyaluran ke mana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Atau kalau dia, kan kita sementara ada namanya bansos, itu nanti kita ajukan, itu. Nah, baik tindakan ini, melalui... mohon maaf Pak Eko, saya konfirmasi, tindakan-tindakan yang Anda sebutkan tadi baru akan dilakukan atau sudah dilakukan sebenarnya? Sudah dilakukan, kalau Sleman sudah dilakukan. Tetapi khusus kalau warga Sleman langsung bisa kita bantu. Tetapi kalau warga yang lain, kan kebanyakan manusia silver itu tidak dari Sleman. Sudah berapa lama Pak Eko tindakan dilakukan, sudah berapa lama? Ya, sejak adanya pandemi itu sudah kita lakukan. Jadi kita terus-menerus. Gitu. Hanya memang kita kan, ini loh Bapak, saya jelaskan dulu. Silakan. Teman-teman manusia silver itu mesti kucing-kucingan dengan petugas. Jadi kalau pas ada petugas, dia mesti minggir semua. Nanti kalau pas tidak ada operasi, dia akan datang lagi. Kan kita begitu, karena ketugasan di penegakan itu kan tidak hanya ketentraman-ketertiban itu kan tidak seperti setiap hari. Pak Eko, dengan adanya aksi kucing-kucingan ini setelah diamankan kemudian kembali lagi turun ke jalan, apakah ada sanksi yang lebih tegas lagi yang akan diterapkan oleh pihak Dinsos? Ada Pak, yang dilakukan adalah melalui Dinas Pol PP atau Kepala Satuan Pol PP, itu nanti ada koersi atau tindakan pidana ringan, itu baik itu bayar denda maupun menjalani hukuman. Kalau yang baru pertama kena biasanya oleh hakim itu diputus dengan denda. Tetapi kalau yang berkali-kali biasanya menjalani hukuman pidana ringan. Itu. Baik, itu. Ya. Baik, kita akan tunggu nantinya bagaimana kelanjutannya sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinsos. Terima kasih Pak Eko, waktunya bersama kami. Selamat siang Pak Eko.